Oke, dan ini sebenarnya cukup menarik kalau kita setelah mendengar bahwa lelang ini bisa diikuti oleh siapapun dari manapun karena sudah online. Artinya eh, properti kan sebagai salah satu portofolio investasi juga nih. Iya. Betul. Banyak publik membeli properti bukan hanya sekedar sebagai hunian tempat tinggal, tapi juga melihat apabila ada potensi pertumbuhan nilai atau bahkan beli murah istilahnya. Nah, lelang ini kan terkenal belinya murah nih, Iya. harganya miring gitu ya. Berarti dengan diketahui bahwa pembeli bisa dari mana saja, berbeda dengan beli secondary yang AJB yang harus datang. Ini berarti membuka kesempatan sangat luas ya kepada teman-teman bahkan mungkin warga negara Indonesia yang lagi di luar negeri misalkan. Bisa. Nah ini bagus nih buat teman-teman. Ini salah satu alternatif yang menarik ternyata ya untuk membeli properti untuk investasi. Caranya juga cukup mudah, bisa dari mana aja. Oke, nah bicara tentang penawaran. Kalau kita tahu secara umum lelang kalau di film-film nih Pak Helmi ya, orang tahu lelang ini dari film biasanya. Iya. Ada yang ngebit nih, ngebit gitu. Apakah seperti di film-film Pak Helmi? Maksudnya lepas dari sekarang sudah online, dulunya mungkin offline. Nah, apakah seperti itu? Artinya intens gitu ya? Wah, nawar sekian, ada lagi nawar sekian. Nah. Seperti itu nggak sih? Sebenarnya sistem lelang secara online sekarang, cara penawaran. Nah ini yang cenderung orang salah menanggapi ya, bahwasanya ada cara penawaran open bidding dan close bidding. Yang sering salah persepsi bahwa close bidding itu lelangnya tertutup, jadi udah dianggapnya ini mah lelang main-main. Sebenarnya ini hanya masalah cara penawaran. Cara penawaran open bidding itu sama halnya kayak kita zaman dulu lelang konvensional ya. Kita saling, ini saya nawar 100, 200, 300 ikut terus sampai ketemu harga terakhir yang maksimal udah nggak ada nawar lagi, nggak ada yang ini lagi, maka itu ditunjuk pemenangan penawaran paling tinggi. Nah itu dalam sistem kita diadopsi, dikonversi menjadi cara penawaran sebagai open bidding itu. Jadi kita bisa melihat penawaran yang lain. Sedangkan cara penawaran close bidding adalah dengan cara tertutup. Dalam artian gini, yang melakukan penawaran hanya si peserta dan tidak ada yang mengetahui, baik kita pejabat lelang ataupun peserta lain. Karena penawaran ini hanya bisa diketahui pada saat dibuka jam penawarannya. Contoh, kita melaksanakan lelang atas objek X dengan cara penawaran close bidding, batas akhir penawaran ada jam 10. Maka di jam 10 itulah baru ketahuan siapa penawar paling tinggi. Jadi sistem tertutup. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa dianggap cara penawaran close bidding itu hanya bisa sekali ngajukan penawaran. Sebenarnya tidak juga, bahwa baik open bidding, close bidding bisa melakukan beberapa kali penawaran yang intinya sebelum batas akhir. Oke. Kalau open bidding sudah ditentukan jam penawaran dari jam 10 sampai jam 11 misalnya, maka dia hanya bisa melaksanakan penawaran di rentang waktu itu tersebut. Tapi kalau close bidding, semenjak si calon peserta sudah melakukan penyetoran uang jaminan sebagai syarat ikut lelang, maka pada saat itulah dia sudah bisa langsung melakukan penawaran. Oke. Itu. Siapa Pak yang menentukan bahwa itu harus close bidding dan open bidding? Dari permintaan pemohon bisa mengajukan. By default. Ya, jadi pada saat mengajukan permohonan lelang, saya minta ini dilakukan lelang dengan cara open bidding atau close bidding. Tapi pada saat pemohon tidak mengajukan permohonan, maka KPKNL lagi yang langsung menentukan pakai open bidding atau close bidding. Oke. Jika si pemohon lelang tidak